Ya, saling ibu ya, doakan ibu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih coba sih? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pakai merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan, kita memberikan salam hangat kepada semua. Saya ucapkan kalimat kata merdeka dan kita semua ikuti sama-sama. Salam kebangsaan, merdeka, 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 merdeka. Alhamdulillah, kita sama-sama lempangkan bahwa salam kemerdekaan itu tidak dengan tangan mengepal, tapi dengan tangan terus. Sebuah salam yang dengan mudah akan dijawab dengan perasaan kebersamaan. Alah pret, omonganmu gedabrus. Kami lo aja keles, gue mah kagak. Sorry ya. Kami rasakan ya, tentang mereka nggak merasa ya itu kan urusan mereka. Tapi memang harus diakui tanpa bermaksud menyerang Pak Anies ya, ini hanya koreksi buat internal Pak Anies. Relawan-relawannya dikendalikan lah, jangan nyerang kami. Kami ini anggota basis masanya kuat. Jangan merendahkan dan jangan ngacak-ngacak, ngobok-ngobok. Apalagi KSPI diobok-obok, KSPSI diobok-obok, sampai sekelas Sudirman Said turun tangan. Jangan deh, saya ingetin aja jangan. Malah negatif. Kelicikan Anies sepertinya menurun ke pendukungnya. Terbukti, Sudirman Said melakukan kelicikan dengan menyusup ke KSPI dan melakukan kampanye terselubung untuk menaikkan elektabilitas Anies. Tapi langsung kena hajar Said Iqbal. Apakah ini akhir dari nasib Anies? Koalisi perubahan yang mestinya fokus memikirkan penentuan siapa cawapres Pak Anies malah membuat rusuh di organisasi buruh. Dan tidak tanggung-tanggung. Yang melakukan obok-obok itu orang kepercayaan Pak Anies, anggota tim 8, yakni Pak Sudirman Said. Bang, kalau nggak milih Anies dikatain Dajjal takut gak? Justru saya lebih takut kalau seandainya saya pilih Pak Anies. Kalau seandainya saya pilih Pak Anies, otomatis Pak Anies jadi Presiden Negara Republik Indonesia. Ya kan? Nah, sedangkan menurut Abah Aos, Pak Anies adalah Imam Mahdi. Sedangkan tanda-tanda hari kiamat, hancurnya seluruh alam, musnahnya segala makhluk, itu salah satunya dengan tanda-tanda Imam Mahdi turun ke bumi. Coba kalau seandainya benar Pak Anies Imam Mahdi, waduh, masa iya kiamat bentar lagi, mana belum nikah lagi. Mudah-mudahan aja Pak Anies bukan Imam Mahdi, seperti apa yang dikatakan oleh Abah Aos. Kalau benar Pak Anies Imam Mahdi kan itu tandanya kiamat ya kan, bentar lagi juga. Jangan dulu atuh, saya juga pengen nikah lagi. Ngaruh juga buat hidup saya kan gitu. Yang penting saya menjalani kehidupan apa adanya aja. Cukup
duit. D, doa. U, usaha. I, ikhtiar. T, tawakal. Gitu. Nah, ini parah nih. Saya menerima barang dari sorga. Dari sorga lagi. Dompet. Dompet dari sorga. Percaya suci tidak bisa bodoh. Tulisannya S. Sorga. Ah, masa sih Mbak? Yang benar, sepengetahuan saya yang paling cerdas dan yang paling terbaik hanya Pak Anies, dan semua pendukungnya Anies orang yang cerdas banget. Bentar sebentar. Saya pikir, saya ingat-ingat dulu. Ya, betul. Memang capres Anda pintar, cerdas. Saya ingat capres Anda pernah mengatakan bahwa kalau ada banjir itu bukan banjir sebenarnya, tapi parkir air yang sedang parkir itu bukan banjir. Nah, itu konsep paling cerdas dari capres Anda. Itu masih salah satunya. Yang lainnya ada konsep administrasi udara, KTP udara. Kemudian ada lagi konsep alat transportasi itu adalah kaki. Kemudian apa lagi ya masih banyak yang lainnya sih. Konsep-konsep cerdas dari capres Anda luar biasa memang. Kali hitam aja bau, dan berwarna hitam itu nggak dibersihkan, nggak dicari solusinya bagaimana biar bening, biar bersih, tapi ditutup sama waring biar nggak kelihatan gitu. Kemudian apalagi ya itulah dari beberapa yang saya ingat kecerdasannya. Yang lainnya saya lupa, saking banyaknya nggak muat kepala saya untuk mengingat. Kemudian kalau pendukungnya itu juga cerdas-cerdas. Ada pendukungnya yang meyakini bahwa agama itu fiksi. Kemudian ada pendukungnya yang menyatakan bahwa yang pernah mengucapkan, melafalkan Pancasila dengan diplesetkan, padahal itu sakral loh untuk bangsa kita, boleh diplesetkan, tapi itu pendukungnya diplesetkan. Kemudian ada yang sok-sokan baca puisi katanya negara Indonesia ini negara bajingan tuh. Ada lagi yang namanya Abah siapa itu? Abah Laos yang katanya punya surat dari surga itu loh, yang katanya kalau nggak jadi presiden pulang aja angkat kaki dari Indonesia itu loh. Siapa sih? Nah itu model-model begitu pendukungnya, yang tingkat kewarasannya luar biasa, tingkat kecerdasannya pun luar biasa. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi, saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya, bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini? Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Nah, saudara, asik dengerin pidato Bapak Presiden Joko Widodo di dalam sidang paripurna di DPR. Luar biasa, saudara. Saya bisa membayangkan kalau besok 2024 penerus Jokowi itu adalah seorang figur yang bebas masa lalu, yang mirip Jokowi, baik
culture-nya, caranya mendekat kepada rakyat, saya yakin saudara bahwa Indonesia akan jaya dan masuk menjadi 5 besar negara maju. Jadi saya bukan partisan saudara, saya bukan dari partai, saya bukan anggota politik, saya bukan pengamat politik, atau saya tergila-gila dengan capres-capres yang ada, bukan saudara. Saya ingin rakyat berpikir logik, pakai perasaan, pikiran, dan kita melihat masa depan anak cucu ke depan akan seperti apa menghadapi zaman nanti. Izin komentar ya buat ini Bapak kita, Bapak Presiden Republik Indonesia. Ya betul yang dibilang Bapak ini, memang banyak sih yang menghina Bapak ini secara ini ya, apalagi di sosial media ya, memfitnah, membilang Bapak ini bodoh segala macam, presiden tolol dan lain-lain ya. Ya seperti yang dibilang Bapak ini sendiri gitu loh. Jadi menurutku buat rakyat Indonesia, nanti presiden tegas sekali, kalian jantungan ya. Terlampau lembek kali seperti Bapak ini, presiden kita, kalian habis bully dia. Apalagi masa jabatannya sebentar lagi mau berakhir ya. Nanti kita lihat presiden yang akan datang. Pasti kalian merasa menyesal, semua yang benci sama Bapak ini. Kalian merasa nyesal, pasti kalian bilang lebih enak presiden waktu zaman Jokowi kan. Pasti kalian itu seperti itu gitu loh. Karena nggak tahu kita presiden yang akan datang itu jiwa sifatnya gimana, nggak ada yang tahu kita kan. Tidak ada kita yang prediksi. Oke, di zaman ini yang mau pemilihan RI ini sekarang kan, banyak memang yang membuat seperti apa namanya ya, biar rakyat itu simpati sesama kepada calon yang mau kita tusuk nanti, mau kita pilih gitu loh. Jadi makanya jangan tertipu dengan namanya ngomongan-omongan hanya manis-manis di bibir gitu kan. Ya nanti kita lihat sendiri lah gimana. Kalau Bapak ini tuh kalau tidak jadi presiden lagi nanti, presiden akan datang kita nggak tahu. Pasti kalian rindu akan presiden yang Pak Jokowi gitu loh. Karena gimana kalau aku lihat ya, dari presiden-presiden semuanya, Bapak ini ya bagus sih aku bilang ya. Walaupun ya kalau berhutang ya untuk negaranya kan. Itu loh, berhutang dia untuk negaranya. Tidak ada negara yang tidak berhutang. Semua itu berhutang. Nggak ada. Sekalipun negara adik kuasa ya, mereka berhutang loh, negara adik kuasa. Jadi menurutku dijagalah tata krama mulutnya masing-masing ya. Nanti Bapak ini seperti Bapak Soeharto zaman dulu, udah aku bilang ya, mayatnya aja nggak nampak. Nanti tegas sekali presiden, kalian jantungan. Jadi kalau aku sih bilang Bapak sehat, panjang umurnya, tetap doakan negaranya ya, rakyat Indonesia doakan supaya kedepannya lebih bagus lagi walaupun Bapak tidak terpilih nanti gitu loh. Supaya presiden yang berikutnya ya lebih bagus lagi, tidak memikiri dirinya presiden ya. Buat Bapak sehat selalu. Yang penting Bapak sehat dan sehat. Terlihat dalam video, baik Megawati, Yusuf Kala, dan Zulkifli Hasan memilih berkeliling gedung DPR RI untuk menyapa kolega. Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh
tampak memilih langsung duduk di kursi VIP. Surya Paloh pun terlihat tidak berbincang dengan siapapun di kursi tersebut. Ia juga tampak menggigit jari sambil melamun. Hingga akhirnya, pria yang karib disapa Jika itu datang dan menegur Surya Paloh. Awalnya, Surya Paloh tidak sadar telah ditegur Yusuf Kala. Hingga akhirnya, saat Jika menjauh dari Surya Paloh untuk menyapa pejabat lainnya, Surya Paloh memanggil JK. JK pun kembali menghampiri Surya Paloh dan keduanya bersalaman setelahnya Jika kembali ke kursinya. Loh guys, ini ada Imam Mahdi lagi goreng wajan nih guys. Wajan kok digoreng. Apa sih coba sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sobat YouTube semua, itu tadi ya terkait aksi-aksi yang lucu ya. Ini pertanda apa ya? Pak Anies ini satu kali puturan di lomba apa itu gepuk bantal ya, memperingati 17-an ya, Agustusan, langsung kalah ya, langsung terjebur ke sungai. Jangan-jangan ini pertanda ya, pertanda satu kali putaran langsung terjebur ya. Seperti lomba yang diikutinya tadi. Dan ada hal menarik ya. Nah, kalau di istana jelas ya, itu Bapak Presiden itu memimpin pasukan, jadi inspektur ya upacara, dan juga capres yang lain Pak Prabowo ada di istana, Pak Ganjar juga yang pasti ada di daerahnya ya karena gubernur. Nah, Pak Anies ini malah mengikuti upacara juga sih ya, hormat semuanya lah kepada capresnya ya. Tapi Pak Anies ini lebih milih di pinggiran sungai, dan hal menarik itu memekikkan merdeka bukan dengan tangan terkepal, jadi tangan terbuka gini. Waduh, ini sudah dirubah ini ya. Padahal itu merupakan simbol yang apa ya, yang sudah dilakukan oleh para pejuang kita ya sejak dulu, para pahlawan, memekikkan merdeka dengan merdeka seperti ini. Masa dulu pahlawan merdeka kayak gini? Ya pasti nggak akan menggelorakan semangat, akan kalah dulu ya. Kalau dulu ya begini, kok sekarang dirubah begini? Wah, nggak ikut berjuang dalam kemerdekaan, kok merubah simbol-simbol kemerdekaan seperti itu, gimana ya? Ya silakan saja komentar sendiri ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.